Semuanya, ya kembali berjumpa dalam acara seminar online yang diselenggarakan oleh Call Center. Jadi pada malam hari ini malam yang cukup spesial karena malam menyambut HUT RI besok ya kan 17 Agustus. Kan udah banyak yang libur. Tetapi saya lihat ada sekitar 20-an orang yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti akan bertambah terus ya. Ini adalah orang yang penuh semangat untuk mau belajar. Ya, ini yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dan jempol untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai topiknya kecantikan. Wah, udah kecantikan ditambah sehat lagi. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya pasti mau mendengarkan. Apalagi pembicaranya udah kita tidak ragukan lagi kualitasnya dalam menjelaskan produk. Tetapi sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, seperti biasanya di acara seminar yang diselenggarakan oleh Atomi maupun Call Center, kita akan membacakan yang namanya moto Atomi dulu. Nah, tolong dibantu itunya, Bu Eti. Mau lagi. Oke, kalau saya sih hafal, ya. Tapi sambil kita tunggu, tangan kanannya coba di gini, ya. Bisa dilihat nggak? Nah, jadi sebagai seorang atomian kita wajib menghafal. Karena sebetulnya moto dari Atomi ini akan bisa membawa kita menuju kesuksesan. Nah, mungkin di kesempatan lain kali saya pun bisa membahas mengenai topik ini. Nah, nanti akan saya bacakan yang kuning ya. Misalnya semangat, jadi Bapak Ibu langsung menghargai semangat. Ya, seperti itu ya. Jadi kita langsung mulai saja. Semangat. Menghargai semangat. Visi. Menciptakan visi. Keyakinan. Mengikuti keyakinan. Kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tanpa membuang waktu lagi, mari kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Tandihwa, Diamond Master Atomi Indonesia. Silakan Ibu Tandihwa. Makasih Pak Sudi. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir lagi di Call Center walaupun besok hari libur. Dan hari ini sebenarnya sesinya cukup luar biasa karena produk yang akan saya sharingkan hari ini salah satu produk yang saya sangat senang banget. Betul. Kenapa? Karena saya sangat banyak mendapatkan manfaat dari pomegranate beauty ini. Karena pomegranate ini sebenarnya kalau di Atomi itu dia itu lebih banyak fungsinya itu adalah kepada kesehatan kulit ya. Jadi untuk kecantikan kulit dan kemudian juga untuk orang-orang yang punya masalah seperti pramenopause atau menopause. Nah, karena saya usianya udah setengah abad ya, lebih ya. Nah, akhirnya masalah itu juga merupakan salah satu yang udah lazim akan saya alami juga. Nah, begitu saya mengkonsumsi pomegranate sebenarnya itu banyak sekali membantu. Nanti saya akan pelan-pelan juga menjelaskan bagaimana sih membantunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, saya akan mulai dengan nah kalau semua orang melihat ini mungkin orang tahu ya, ini adalah pomegranate ya, yaitu delima kalau bahasa Indonesianya. Nah, pomegranate atau delima ini sebenarnya menurut sejarahnya itu sejak 8.000 tahun yang lalu, itu orang sudah mengenal namanya delima. Jadi delima itu di beberapa budaya ya, termasuk budaya Chinese ya, dia itu menunjukkan bahwasanya itu adalah merupakan satu simbol banyak anak dan kemudian juga banyak cucu. Jadi banyak merupakan bagian dari hadiah perkawinan. Bahkan kalau orang Chinese ya, kalau di culture-nya saya sendiri ya, kalau umpamanya ada yang menikah, biasanya itu cewek itu pada saat dia berkunjung ke pihak laki-laki setelah 3 hari ya kembali ya, setelah menikah kemudian 3 hari kembali, mereka itu selalu membawa pohon delima. Nah, sebenarnya itu
apa sih merupakan simbol apa? Simbolnya itu adalah supaya mempunyai banyak anak dan kemudian seperti dari biji-biji yang ada dalam delima ini. Nah, sebenarnya delima ini sudah memainkan peranan penting di dalam mythological dan juga fondasi spiritual di berbagai budaya, apakah itu di Kristen, kemudian ada di Yahudi, kemudian juga Ortodok Yunani, dan kemudian Hindu dan Buddha, dan juga merupakan filosofi di Mediterranean kuno ya, di daerah Timur Tengah kuno. Dan ini berhubungan dengan kekuatan dan kemudian misteri daripada produk pomegranate ini sendiri atau delima ini. Dan kebanyakan dari budaya-budaya itu, mereka itu sudah menggunakan pomegranate ini, apakah dari daunnya, kemudian dari buahnya, jusnya, dan kemudian juga dari bunganya, itu semenjak 8.000 tahun yang lalu. Dan kemudian digunakan itu merupakan campuran dalam minuman, makanan, kemudian obat-obatan, dan kosmetik. Jadi sebenarnya sejarah pomegranate ini sudah sangat lama sekali, dan ternyata sangat berguna untuk kesehatan dan kecantikan. Jadi sejak 8.000 tahun yang lalu. Nah, kalau dilihat dari sejarah penelitiannya ya, kalau kita lihat di sini bahwasanya dia itu mulai diteliti itu di tahun 19 saya nggak kelihatan ini ini dulu. Sebenarnya dia itu sudah diteliti di tahun 1964 ya, penelitian yang pertama. Dan kemudian penelitian yang kedua itu adalah sesudah 20 tahun penelitian yang pertama dipublish. Kemudian di tahun 2004 ada lagi 20 penelitian yang dilakukan. Dan sekarang ada 400 penelitian dan studi mengenai manfaat daripada pomegranate atau delima ini kepada kesehatan manusia. Jadi sebenarnya itu pomegranate sudah terbukti sekali untuk bisa meningkatkan kesehatan kulit dan kemudian juga untuk kesehatan dari dalam tubuh itu sendiri. Dan setelah studi-studi yang ada dan kemudian penelitian yang ada, itu ada 3 fungsi utama yang sudah dikemukakan ya. Fungsi yang utama yang pertama itu adalah karena dia kaya dengan antioksidan, dia itu bisa memenuhi ini ya, untuk memperbaiki kesehatan kita dari dalam. Yang pertama itu adalah antioksidan polifenol, yaitu mencegah kerusakan sel. Jadi sebenarnya polifenol itu berhubungan dengan untuk anti kanker. Jadi anti kardiogenik daripada pomegranate atau delima ini sangat tinggi sekali. Makanya kenapa dia itu diklaim yang menurut penelitian bisa mencegah kerusakan sel, yaitu bisa mencegah kerusakan akibat sel kanker. Dan kemudian ada yang kedua namanya antosianin. Dia itu sebenarnya adalah merupakan salah satu antioksidan yang mencegah penyumbatan pembuluh darah dan oksidasi daripada kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya itu dia bisa berguna untuk anti stroke ya, dan kemudian juga bisa untuk mencegah plak-plak yang ada dalam pembuluh darah, yaitu seperti aterosklerosis ya. Kemudian yang ketiga itu adalah asam elagik. Asam elagik atau elagic acid ini adalah merupakan salah satu antioksidan yang telah terbukti mencegah pembentukan kerutan, kanker kulit, dan mencerahkan kulit. Dan perlu diketahui ya bahwasanya salah satu yang paling banyak elagic acidnya buah-buahan itu adalah salah satunya adalah pomegranate. Kalau satunya lagi adalah ini ya, anggur ya. Jadi sebenarnya pomegranate itu merupakan salah satu yang asam elagic yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Jadi benar dia itu bisa untuk mencegah pembentukan kerutan, kanker kulit, dan juga untuk mencerahkan kulit. Kemudian fungsi yang kedua yang umumnya itu adalah mengandung yang namanya punikelagin. Punikelagin ini adalah merupakan senyawa antiinflamasi. Seperti kita ketahui bahwasanya setiap hari kita itu pasti mengalami inflamasi ya. Apakah kita itu setiap hari terbentur, itu pasti bengkak. Bengkak itu inflamasi. Kita umpamanya terlalu banyak makan gorengan dan kemudian sakit tenggorokan, itu juga inflamasi. Kemudian kita kena flu sedikit, haci, itu juga di hidung kita inflamasi. Jadi sebenarnya inflamasi itu adalah merupakan salah satu penyakit yang sudah
kita idap itu dari kita begitu lahir sampai kita kemudian meninggal. Jadi itu merupakan penyakit yang umum sebenarnya, tetapi bisa menjadi kronis kalau kita tidak melakukan pencegahan. Jadi sebenarnya itu kalau umpamanya kronis itu bisa menjadi penyakit yang sudah menjadi lebih besar lagi seperti mengarah ke diabetes, kemudian juga tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung. Jadi itu bermulanya semua dari inflamasi. Ya, kemudian yang ketiga, ini adalah merupakan salah satu bentuk buah yang paling bagus untuk hormon balancing. Jadi maksud dari hormon balancing ini adalah bahwasanya pomegranate atau delima ini mengandung natural phytoestrogen. Jadi maksudnya phytoestrogen itu adalah estrogen alami dari tanaman yang berlimpah yang dapat menyesuaikan diri ke dalam reseptor sel estrogen manusia. Jadi sebenarnya semakin kita menua, terutama wanita ya, kita itu estrogennya itu makin lama makin menurun. Makanya kenapa kita mengenal istilah menopause ya. Pertama pramenopause, kemudian juga ada perimenopause, kemudian ada menopause, kemudian ada postmenopause. Jangka waktu dari pramenopause itu sampai postmenopause itu sekitar hampir 15 sampai 20 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya cukup lama sekali kita mengalami gejala yang namanya pramenopause atau menopause itu sendiri. Jadi sebenarnya itu wanita itu sangat rentan sekali ya kesehatannya pada saat kita mengalami menopause. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Tetapi untuk mendapatkan asupan estrogen yang berkurang dalam tubuh kita, sebenarnya itu tidak gampang ya. Kenapa? Karena tubuh kita itu dia itu hanya mengenal yang sesuai dengan tubuh kita sendiri. Jadi dia itu tidak suka mendapatkan benda asing. Nah, begitu kita mendapatkan estrogen dari pomegranate ataupun dari tumbuh-tumbuhan yang berupa natural phytoestrogen, tubuh kita itu akan menganggap dan kemudian akan menerjemahkan estrogen itu berasal dari tubuh sendiri. Makanya kenapa dia bisa diserap dengan baik ya. Salah satunya estrogen itu adalah kalau kita lihat ya, selain pomegranate, tumbuh-tumbuhan itu ada apa aja? Yang pertama itu terdapat dalam hemohim, yaitu berupa tangkui, ya, Angelica gigas. Itu juga merupakan hormon balancing yang paling bagus, natural phytoestrogennya. Dan kemudian berikutnya itu adalah seperti stroberi dan kemudian ginseng. Makanya kenapa ginseng itu juga bagus untuk ini ya orang-orang yang punya masalah menopause. Jadi ini adalah 3 fungsi utama dari pomegranate menurut penelitian. Tetapi selain itu juga terdapat banyak benefit daripada delima itu sendiri. Nah, di sini saya mendapatkan salah satu dari WebMD ya, ini mengenai satu perpustakaan mengenai pengobatan dan kesehatan, bahwasanya manfaat dari pomegranate itu apa aja sih? Saya rasa ini sudah mencukup untuk mengcover mengenai manfaat dari delima. Yang pertama itu adalah merupakan potasium ya. Potasium itu terkandung dalam pomegranate yang biasanya sangat penting untuk jantung dan kemudian otot dan kemudian saraf dan juga banyak hal yang berhubungan dengan ini ya kegiatan di dalam keseharian yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi penelitian menunjukkan delima itu bisa menurunkan tekanan darah, kemudian juga penumpukan kolesterol, lemak jahat bisa dikurangkan dan juga bisa meningkatkan kolesterol baik. Kemudian yang kedua, delima itu mengandung banyak antioksidan. Bahkan antioksidannya itu 3 kali lebih banyak daripada teh hijau dan kemudian juga anggur merah. Kita tahu anggur merah itu banyak antioksidan ya, tetapi ternyata pomegranate itu sendiri 3 kali antioksidannya lebih banyak dari teh hijau dan anggur merah. Jadi antioksidan itu berfungsi untuk meningkatkan imun sistem kita. Jadi sebenarnya saya salah satu itu penyuka antioksidan tinggi. Jadi kalau umpamanya ada antioksidan tinggi ya seperti buah segala macam, saya itu paling suka mengkonsumsi karena itu adalah salah satu bisa membantu imun sistem dan juga bisa membantu kesehatannya kita. Kemudian berikutnya itu mengandung mangan. Jadi mangan itu bisa membantu membentuk tulang dan juga jaringan daripada otot tisu daripada anggota tubuh kita. Jadi sebenarnya menurut studi di tahun 2016 ekstrak delima mengurangi nyeri sendi, kemudian juga pembengkakan, kemudian intensitas dari nyerinya secara signifikan lebih sedikit dari kelompok placebo.
Jadi benar-benar studi itu sudah menjelaskan bahwasanya ekstrak delima bisa mengurangi nyeri-nyeri dan pembengkakan. Dan untuk orang yang mengalami masa menopause seperti saya ya, biasanya itu mengalami seperti sakit lutut, kemudian juga kakinya suka sakit, kemudian tangan dan sendi juga suka kaku. Makanya kadang-kadang kalau nulis kelamaan kayaknya sakit banget nih tangan. Nah, makanya kenapa saya itu sangat suka pomegranate, salah satunya itu karena bisa mengurangi rasa-rasa nyeri seperti itu. Dan biasanya saya makan di pagi hari ya, supaya bisa mengurangi rasa nyeri di sepanjang hari ya. Kemudian berikutnya itu adalah mengandung folat dan tiamin. Dia bisa membantu untuk pertumbuhan dan kemudian perkembangan dan kemudian fungsi sel juga. Dan beberapa clinical study, D5 itu menurunkan resiko kanker ya, karena berhubungan dengan pertumbuhan sel ya, terutama untuk mencegah kanker paru, prostat dan juga kolon ya. Kemudian berikutnya itu adalah mengandung vitamin C, yaitu memproteksi sel dan kemudian juga membantu untuk menghealing luka-luka atau kalau kita terjadi surgery ya atau kita pas dioperasi itu bisa membuat luka kita itu lebih cepat sembuh ya. Menurut clinical study di PubMed, peningkatan dosis ekstrak D5 asam elagik sampai 40% menunjukkan hasil pembentukan kolagen yang signifikan. Jadi bisa menciptakan penyembuhan luka seperti luka bakar yang optimal. Bahkan juga umpamanya kalau kita ada luka-luka seperti luka operasi itu juga bisa cepat untuk disembuhkan karena adanya elagi asid tersebut ya. Kemudian berikutnya itu mengandung fiber yang bisa untuk membuat kita pencernaannya menjadi lebih baik. Jadi D5 itu sebenarnya adalah prebiotik ya. Prebiotik yang dapat meningkatkan bakteri usus yang sehat dan mengurangi peradangan di saluran pencernaan dan sekaligus menjaga kesehatan pencernaan. Jadi sebenarnya itu pomegranate itu salah satu makanan prebiotik dari probiotik dari ini ya makhluk-makhluk ya apa yang bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita ya. Jadi bakteri-bakteri baik itu kan perlu makanannya. Nah, makanan itu namanya prebiotik. Nah, prebiotik itu salah satunya itu adalah D5. Selain itu seperti ada stroberi, pisang dan kemudian juga ada ini ya apa namanya itu segala macam buah-buahan yang biasanya itu merupakan makanan yang merupakan makanan dari bakteri-bakteri atau ini ya flora-flora usus yang seharusnya itu harus menerima makanan itu dari makanan-makanan kita yang berupa buah dan sayuran ya. Kemudian berikutnya ini kita lihat ya, sebenarnya pomegranate itu kalau kita konsumsi seperti begini ya, kalau kita lihat gambarnya, siapa sih yang bisa gampang mengkonsumsi? Saya tanya dulu. Susah sekali mengkonsumsi pomegranate. Saya sendiri sangat suka pomegranate aslinya begitu loh. Jadi saya itu setiap yang namanya cuma satu kali saya beli itu karena susah untuk mengkonsumsi. Selalunya itu saya beli itu pas Imlek. Jadi Imlek saya belinya itu yang grade yang Turki yang bagus beberapa biji untuk di rumah dan kemudian saya pelan-pelan mengkonsumsinya. Dan tahu nggak, mengkonsumsi itu sangat susah banget. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak biji-biji kecilnya. Dan kemudian kalau untuk di jus juga repot banget. Kemudian kalau di jus itu yang namanya isi di dalamnya itu ke jus, itu juga rasanya itu agak pahit. Jadi benar-benar perlu usaha khusus untuk mengkonsumsi pomegranate ini. Makanya kenapa kalau umpamanya ada jusnya yang benar-benar bisa ditingkatkan menjadi satu produk yang bisa dikonsumsi dengan begitu aman dan kemudian lebih sehat, kenapa tidak? Dan akhirnya saya bertemu dengan atomi pomegranate ya. Nah, seperti ini. Nah, atomi pomegranate ini dia itu dikenal dengan atomi pomegranate mixed fruit jelly. Kenapa dikatakan mixed fruit jelly? Karena memang di dalamnya itu bukan 100% dari D5 ya, walaupun isinya itu adalah sekitar mungkin 90% D5 ya, tetapi masih ada tambahannya. Kalau umpamanya seperti ginseng, dia selalu tulis 100% daripada Hong Sangdam. Tapi kalau di sini dia mixed fruit jelly, karena memang itu adalah merupakan mix dari stroberi, kemudian juga ada beberapa buah, nanti akan dijelaskan di belakang ya. Jadi atomi pomegranate ini sebenarnya fungsinya itu lebih fokus kemana sih? Kan kita pengen tahu ya. Yang pertama itu dia bisa membantu melembabkan kulit. Jadi dia membantu kesehatan kulit. Jadi membantu
asupan kolagen di dalam kulit kita itu menjadi lebih baik. Jadi kalau kita mengkonsumsi pomegranate ini, kulit kita itu akan menjadi lebih glowy dan kemudian juga ada tambahan kolagen, membuat kulit kita menjadi kencang dan membuat kulit kita itu menjadi lebih bersinar. Dan kemudian yang kedua adalah membantu kesehatan wanita dalam masa menopause. Jadi ini merupakan fungsi khusus ya Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly itu sendiri. Banyak yang bertanya ya kepada saya sampai hari ini. Ada yang bertanya, Bu, itu wanita hamil boleh nggak sih makan pomegranate gitu loh? Sebenarnya pomegranate kan bisa untuk wanita hamil. Nah, masalahnya jadi kompleks ya. Kenapa? Karena atomi pomegranate itu sebenarnya asam elagiknya itu benar-benar sudah 26 kali lebih banyak dari konsentrat yang biasa. Kalau umpamanya kita minum yang biasa-biasa, itu penyerapannya tidak terlalu maksimal ke dalam ini kita ya, ke dalam pencernaan kita. Tetapi Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia menggunakan fitoestrogennya itu banyak sekali. Makanya kenapa di akhir nanti ada dikatakan bahwasanya untuk orang ibu hamil menyusui itu harus memperhatikan dan konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena ibu hamil itu adalah orang yang rentan dengan hormon-hormon ya, terutama hormon estrogen. Jadi terus terang kalau ada yang bertanya kepada saya selalu bilang jangan gitu loh. Jadi untuk Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly jangan dikonsumsi untuk orang yang dalam kondisi hamil karena mereka itu sangat rentan dengan fluktuasi daripada ini ya hormon. Dan kemudian jumlah asupan perharinya itu adalah 13,3 gram per hari ya. Dan kemudian mengapa Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly itu berbeda? Seperti kita ketahui ya, kalau umpamanya kita pergi ke shopping mall yang ini ya, yang pergi seperti beberapa yang ini ya Korean shopping mall ya, yang bukan Atomy ya maksud saya, yang tradisional kita pergi ke sana, itu banyak sekali varian ya pomegranate yang ada. Yang pasti yang Atomy-nya tidak ada di sana, tetapi merek-merek lain itu sangat banyak dan harganya itu juga hampir mirip gitu ya. Dan kemudian rasanya saya nggak tahu karena saya nggak pernah beli. Tapi saya tahu ada karena saya selalu melihat gitu. Nah, tapi mengapa kita harus pilih Atomy Pomegranate ya? Dan kenapa Atomy Pomegranate itu bisa berbeda? Nah, kita akan menjelaskan poinnya satu persatu. Yang pertama ya, waktu pertama kali Atomy mau mendesain yang namanya Mixed Fruit Jelly, kenapa diambil D5. Padahal kita bisa mengambil namanya itu adalah mungkin anggur ya. Anggur juga sama, asam elagiknya juga tinggi. Bisa juga dengan stroberi, bisa juga dengan cherry. Kenapa pilihannya itu yang poin pertama itu mesti D5. Ternyata memang D5 itu mempunyai sejarah 8.000 tahun ya. Jadi buah untuk kecantikan dan kesehatan wanita. Jadi sebenarnya selama berabad-abad ya, rahasia kecantikan seperti Cleopatra dan kemudian juga yang Kui Fei itu merupakan buah favoritnya adalah D5. Sebenarnya dua wanita ini merupakan dua wanita yang saya sering cari ini ya referensi di ini ya di perpustakaan ataupun di Google untuk mencari. Sebenarnya itu dua wanita itu wanita hebat yang bagaimana? Karena mereka itu selalu disebut-sebut dalam sejarah. Kalau kita sebut dalam Yunani kuno, dalam Mesir itu selalunya itu adalah Cleopatra dan kemudian yang Kui Fei itu dalam Chinese. Jadi sebenarnya mereka berdua itu terkenal bukan hanya dengan kecantikannya. Mereka berdua itu sangat pintar sekali. Bahkan Cleopatra itu bisa berbahasa 6 bahasa. Dan kemudian juga yang Kui Fei juga bisa menggegerkan negara. Ya, dari situ kita bisa melihat ya bahwasanya mereka itu berdua itu bukan hanya mengandalkan kecantikan karena mereka makan buah favoritnya D5 ya, tapi mereka juga punya otak ya. Jadi seperti itu. Jadi saya juga baca yang Kui Fei itu selain dia menyukai D5, dia juga menyukai leci. Jadi leci itu juga merupakan salah satu buahnya dari yang Kui Fei. Bahkan ada salah satu leci itu menggunakan nama yang Kui Fei itu untuk diperkenalkan kepada dunia waktu itu. Jadi poin pertamanya karena D5 itu adalah memang buah untuk kecantikan dan kesehatan wanita yang sudah terbukti dari 8.000 tahun yang lalu ya. Kemudian yang keduanya itu adalah bahwasanya Atomy Pomegranate itu berbeda. Sudah mendapatkan banyak penghargaan. Yang pertama itu di tahun 2012 terpilih sebagai Global Top Product. Dan kemudian juga di tahun 2014 dan kemudian di tahun 2015
terbukti supaya konsentrat delimanya itu terbukti menjadi Prime Minister Award untuk inovasi teknologi. Jadi nggak gampang ya, bukan hanya dari pomegranate aja. Sebenarnya kita juga butuh teknologinya itu untuk membantu supaya pengekstrasi daripada pomegranate itu menjadi maksimal. Jadi pomegranate itu sangat susah diekstraksi. Tetapi dengan menggunakan teknologi dari Colmar dan kemudian juga ada Kerry, dia itu bisa mendapat penghargaan Prime Minister Award untuk inovasi teknologi. Dan kemudian juga diakui konsentrat di dalamnya. Dan kemudian di tahun 2015 juga bahwasanya pomegranate atomi juga terbukti konsentrat di dalamnya itu merupakan konsentrat yang fungsional, jadi berupa makanan. Ya, jadi akhirnya itu dia bisa mendapatkan beberapa penghargaan. Tetapi kalau kita lihat yang lain, itu ada penghargaannya enggak? Belum tentu. Jadi benar Atomi itu memang serius kalau dia meluncurkan satu produk, selalunya itu pasti ujung-ujungnya itu ada penghargaan dan kemudian juga harus ada clinical research-nya. Jadi kalau nggak ada clinical research-nya pasti tidak akan diluncurkan ke publish ya. Kemudian yang poin yang ketiga itu apa sih perbedaan Atomi pomegranate isi daripada pomegranate itu dibanding yang lain? Yang pertama itu adalah konsentratnya. Kalau kita lihat tadi bahwasanya dia dapat juara, dapat award itu karena konsentratnya. Benar, konsentratnya itu dengan asam elagiknya itu sudah ditingkatkan sampai 26 kali dari konsentrat yang biasa ya untuk jus-jus daripada pomegranate yang biasa dengan melalui 30 step manufacturing yang sudah dipatenkan. Jadi factoring ini sudah dipatenkan tidak akan bisa dikopi oleh perusahaan lain. Jadi bahannya dibuat itu dari pertama itu adalah dari proses pembuatan dari delima itu sendiri, kemudian pemotongan, kemudian juga pengupasan, kemudian dikompres, disterilisasi, kemudian ditambahkan engine treatment supaya asam elagiknya itu menjadi lebih banyak dan kemudian bisa lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Seperti diketahui ya, kalau menurut penelitian-penelitian sebenarnya pomegranate itu dia itu agak susah diserap gitu loh. Makanya kenapa Atomi itu menambahkan enzim treatment ke dalamnya supaya asam elagiknya itu bisa cepat diserap oleh usus kita. Kemudian juga disaring, kemudian juga dipadatkan, dan kemudian dijadikan jelly yang seperti sekarang ini. Ditambah dengan produk buah-buahan beberapa lainnya seperti ada pineapple, dan kemudian strawberry, dan kemudian juga ada mangga. Itu merupakan tambahan dari produk, makanya kenapa dinamakan mixed fruit jelly ya. Kemudian juga standarisasinya itu sudah merupakan quality control yang stabil. Jadi kalau tidak stabil pasti akan dibuang ya. Jadi ini merupakan yang diluncurkan itu merupakan produk yang benar-benar bagus dan stabil ya. Jadi sebenarnya itu yang dikedepankan daripada Atomi Mixed Fruit Jelly itu adalah asam elagiknya. Jadi asam elagik itu sebenarnya apa sih? Jadi asam elagik itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari fitonutrien. Jadi kalau kita ketahui ya, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu apa? Makronutrien. Kita perlu apa lagi? Mikronutrien. Kita perlu apa lagi? Fitonutrien. Nah, makronutrien itu berupa karbohidrat, protein, lemak, air, dan kemudian mikronutrien itu kita perlu vitamin dan mineral. Dan apa itu fitonutrien? Fitonutrien itu merupakan salah satu bentuk dari antioksidan dari alami dari tumbuhan untuk menghindari dari tubuhnya itu terkena infeksi hama dan mikroba. Jadi fungsi dari fitonutrien ini sebenarnya adalah kalau di dalam tubuh manusia itu berefek sama dan bisa membuat kita itu terhindar dari penyakit kronis ya. Jadi kalau kita pengen terhindar dari penyakit kronis itu sebenarnya kita harus banyak mengkonsumsi fitonutrien dari tumbuhan ya, dan bermanfaat untuk kesehatan, melindungi kita dari radikal bebas, kemudian yang menyebabkan penuaan, kanker, jantung dan sebagainya ya. Kemudian kalau untuk kulit sendiri bagaimana? Kandungan asam elagik ya yang dengan antioksidan yang cukup tinggi untuk kulit kita bisa merangsang sel yang memproduksi kolagen dalam tubuh dan kemudian juga bisa membantu menambal kulit dan meningkatkan suplai darah untuk menghilangkan dan mengurangi kerutan pada wajah kita. Jadi intinya dia bisa menambah ketebalan kolagen pada usia kita ya, terutama ibu-ibu yang punya masalah menopause ya. Jadi dia itu bisa menambal kulit kita sehingga kulit kita itu menjadi lebih sehat dan kemudian juga
bisa membuatnya itu lebih glowy dan kemudian lebih cerah. Jadi kerutan-kerutan itu menjadi berkurang. Jadi pengalaman saya selama makan pomegranate atomi setelah udah hampir ini ya 3 tahun lebih ya, benar-benar itu membantu sekali ya, terutama kalau kita yang sudah mulai menua, terutama dari efek gejala menopause itu sendiri, dan kemudian dari segi kulitnya sendiri. Jadi begitu kita mengkonsumsi pomegranate ya, dia menjadikan kulit kita itu lebih moist sebenarnya. Jadi makanya kenapa kulit kita itu bisa kelihatan lebih berbeda daripada orang yang tidak mengkonsumsi D5 atau antioksidan tinggi seperti asam elagic ya. Kemudian berikutnya ini merupakan salah satu artikel daripada NCBI dari PubMed ya, bahwasanya benar bahwasanya yang level asam elagic yang paling tinggi itu adalah ditemukan oleh pomegranate dan kemudian juga anggur. Jadi ini merupakan satu penelitian yang sudah ada, jadi kita tidak boleh ragu lagi. Makanya kenapa Atomy itu menggunakan pomegranate itu sebagai mixed fruit-nya untuk mixed fruit jelly ya. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini adalah bahan utama dari konsentrat D5 yaitu asam elagic. Jadi asam elagic yang dalam 2 saset ya 15 kali 2 gram itu adalah sebenarnya merupakan 26 kali daripada asam elagic yang dihasilkan dari jus buah delima yang sama dalam jumlah yang sama. Jadi merupakan salah satu konsentrat yang sangat tinggi banget. Jadi bisa kita mengerti ya kenapa phytoestrogennya itu sangat bagus sekali. Makanya menurut penelitian dia bisa meningkatkan kesehatan kita, terutama wanita yang mempunyai gejala menopause ya. Nah, buah mana sih pomegranate itu yang dipilih oleh Atomy? Begitu banyak ya negara-negara yang memproduksi pertaniannya itu ada D5, ada Bangladesh, kemudian ada Afghanistan, kemudian juga ada Spanyol, kemudian juga ada Turki. Ternyata setelah diteliti, Turki itu di Antalya itu merupakan kota dengan udara yang terbersih dari Laut Mediterania dan kemudian dengan sinar matahari yang berlimpah. Makanya kenapa dipilih untuk D5 Turki untuk dilakukan ekstraksi untuk menggunakan pomegranate jelly ini. Nah, kalau kita lihat di negaranya itu ini seperti ini. Jadi negara yang dinamakan Antalya Turki itu sebenarnya di mana-mana itu adalah ikonnya adalah D5. Jadi di jalanan itu banyak orang menjual jus-jus D5 dan kemudian juga pabrikan rumahan bikin jus D5 seperti ini. Nah, kita lihat ya, mereka bikin sendiri seperti ini ya. Kalau umpamanya bukan dibikin oleh Atomy, saya sendiri kalau udah bikin begini saya juga agak malas minumnya gitu loh. Kenapa? Karena pomegranate itu sebenarnya sangat susah untuk diekstraksi. Dia itu salah satunya itu mesti direndam biji-bijinya kayak begini. Nah, rendamnya benar-benar bersih atau enggak? Nah, itu jadi pertanyaan. Makanya kenapa saya selalu kalau mau makan pomegranate itu ya saya beli aslinya itu adalah buahnya dan kemudian makan pelan-pelan dibuang bijinya. Tetapi begitu dengan adanya Atomy pomegranate itu benar-benar merupakan salah satu bantuan yang sangat besar banget ya, bisa dimakan dengan nyaman dan kemudian juga aman ya. Jadi tidak ada masalah dengan pembuatannya, sudah ada dipatenkan teknologinya. Jadi benar-benar itu sangat membantu ini ya keamanan dari saya untuk mengkonsumsi D5 itu sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini adalah poin keempatnya. Hasil tes penggunaan terhadap manusia dan kemudian dari konsentrat D5 itu sendiri. Yang pertama yang pasti itu adalah bisa melembabkan kulit ya. Jadi ini adalah merupakan tes dari 4 minggu, kemudian tes selama 8 minggu. Selama 4 minggu pun sudah naik 8,42% ya, bahwasanya kelembapan kulit itu akan meningkat. Kalau kita lihat di sini yang pertama itu 4 minggu ada 8,42%. Dan kemudian selama 8 minggu naik menjadi 13,13%. Ini yang diteliti itu adalah wanita yang berusia 25 sampai 60 tahun ya. Kemudian yang keduanya itu adalah pengurangan kelembapan kulit di lengan bawah. Jadi lengan bawah itu kulitnya itu juga tetap moist, yaitu di 4 minggu 6,91, kemudian juga 8 minggu meningkat menjadi 11,05. Nah, kemudian untuk sel kulit mati. Nah, sel kulit mati ini merupakan salah satu yang paling saya takuti. Kenapa? Karena saya itu kan punya alergi dengan kulit saya sendiri. Jadi kalau umpamanya saya sel kulitnya banyak yang rontok, akhirnya itu saya sering gatel gitu ya. Nah,
karena memakan pomegranate ini, akhirnya sel kulit mati itu akan rontok itu akan menjadi mulai berkurang ya. Jadi lebih moist dan kemudian rontoknya itu jadi kulit kusamnya itu akan menjadi lebih sedikit daripada sebelum makan pomegranate. Jadi ini sangat membantu banget. Makanya saya bilang kenapa pomegranate itu merupakan salah satu produk yang saya sangat senengin di Atomy dan saya udah makan dari start pertama sampai sekarang tidak pernah berhenti selain daripada hemohim ya. Kemudian kalau kita lihat di penelitiannya, dari 4 minggu itu akan berkurang 3,42% sel kulit mati yang rontok, dan kemudian juga begitu 8 minggu akan berkurang 6,12%. Jadi ini sangat membantu sekali bagi saya. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah untuk kesehatan wanita menopause. Jadi di mereka itu penelitiannya itu risetnya itu dengan menggunakan indeks Cooperman ya. Dan dengan Cooperman ini merupakan wanita-wanita yang sudah dari usia menopause itu dikumpulkan di lab dan kemudian mereka melakukan tanya jawab dan kemudian mengisi kuesioner, yaitu adalah indeks Cooperman ya. Dia itu mengenai apakah mereka mengalami hot flash. Jadi ada dari 1 sampai 4 berapa yang mereka rasakan dan kemudian ada pusing enggak dan kemudian mereka itu merasakan ada susah tidur dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan seperti itu yang mereka teliti dan ternyata setelah 4 minggu ya gejala menopause-nya itu bisa berkurang sebanyak 60%. Setelah 8 minggu 60% yang berkurang. Dan kemudian berikutnya itu adalah menopause rating scale atau MRS. Ini merupakan juga salah satu cara untuk meneliti bagaimana gejala menopause yang terjadi pada wanita usia menopause. Jadi kalau sudah dilihat di sini ini juga sama, setelah 8 minggu itu berkurang menjadi 61%. Jadi benar-benar bahwasanya untuk wanita menopause menggunakan atau mengkonsumsi Atomy pomegranate itu benar-benar bisa sangat membantu sekali. Dan kita lihat di sini ya, menurut penelitian bahwasanya hormon wanita yang dikeluarkan dari ovarium itu adalah estrogen. Nah, estrogen itu mulai berkurang karena kita menua mulai dari usia 35 tahun. Jadi kalau kita lihat penurunan tajamnya itu setelah usia 35. Dan kita ketahui ya, ternyata gejala menopause itu adalah 10 tahun sebelum kita menopause. Dan sesudah menopause 10 tahun lagi. Makanya kenapa gejalanya itu bisa berasa 15 sampai 20 tahun. Jadi makanya saya merasa jadi wanita itu tidak fair ya. Benar. Wanita itu kita harus mengalami masa menopause itu dengan gonjang-ganjing kita mood yang bermasalah. Kemudian juga rambut kita menjadi rontok ya karena hormon estrogennya berkurang. Kulit kita menjadi tidak kencang dan kemudian juga banyak masalah seperti osteoporosis dan kemudian sendi dan itu kita alami selama 15 sampai 20 tahun. Jadi bisa dibayangkan enak nggak jadi cewek? Nggak enak ya. Makanya kenapa kalau umpamanya ada bapak-bapak yang hadir di sini ya, kalau umpamanya ada istrinya pada masa menopause itu lebih rewel ya, nyap-nyap terus seperti saya gitu ya. Saya suka nyap-nyap juga. Nah, itu bisa dimengerti karena penurunan dari hormon estrogen. Jadi lebih toleransi sedikit. Dan menurut penelitian ya bahwasannya ya di negara Korea itu 79,8% wanita itu di Korea itu membutuhkan pengobatan untuk gejala menopause. Bagaimana dengan Indonesia? Saya sendiri mencari presentasi ini ya yang membutuhkan pengobatan. Ternyata Indonesia itu nggak ada. Saya udah cari beberapa cara bagaimana caranya supaya ada nggak ya untuk orang Indonesia itu wanitanya itu gejala menopause-nya itu sampai perlu pengobatan dan berapa persen yang membutuhkan pengobatan. Ternyata tidak ada survei-survei seperti itu. Jadi sangat kasihan sekali kita ada di Indonesia ya sebenarnya. Dan ternyata ya dengan adanya Atomy pomegranate beauty ini benar-benar sangat bisa membantu seperti ibu-ibu seperti saya yang mengalami masalah seperti mood swing, yang kemudian juga punya masalah seperti sakit sendi, kemudian juga ada gejala osteoporosis, ya seperti itu susah tidur. Nah, itu adalah salah satu gejala daripada menopause. Nah, kalau kita pengen tahu lanjut mengenai wanita menopause itu gimana, saya akan jelaskan sedikit. Jadi saya memberikan pengalaman saya juga. Sebenarnya wanita menopause itu bagaimana sih? Jadi kita bisa mendapatkan satu pengetahuan. Jadi intinya kita bisa sayang mama kita dan kemudian kita juga bisa sayang istri kita dan kita bisa sayang orang di lingkungan kita.
ya terutama ibu-ibu yang mengalami gejala menopause seperti itu. Jadi kita jangan merasa terganggu ya kalau mereka itu sedikitnya agak aneh sebenarnya ya. Kemudian gejala menopause itu terjadi 45 sampai 55 tahun kalau di Indonesia sepertinya ya. Dan kemudian gejala yang bisa dialami itu pertama itu adalah merupakan sering berkeringat gitu loh. Jadi tanpa ada panas atau angin tiba-tiba itu suka berkeringat ya. Kemudian juga terutama di malam hari. Kemudian terjadi mood swing. Jadi karena kita kekurangan hormon estrogen, itu saraf kita itu jadi mempunyai kekurangan sesuatu ya. Hormon estrogen ini membuat kita itu menjadi mood-nya itu berubah-ubah. Kadang-kadang kita pengen marah, kadang-kadang kita pengen jadi happy gitu ya, mau tertawa segala macam. Tapi kadang-kadang itu kita urusan sedikit aja kita bisa marah. Seperti kalau umpamanya suami itu odol itu dari bawah, dia pencet, kemudian saya lihat, saya suka marah. Pencet odol itu kenapa dari atas sih gitu loh. Saya maunya itu dari bawah, jadi rapi itu ke atas. Begitu juga bisa marah gitu loh. Padahal itu urusan sepele seperti itu ya. Nah, itu adalah orang yang gejala menopause. Jadi kadang-kadang itu ya kalau umpamanya saya itu seperti sudah over ya karena nyap-nyapnya itu over, saya itu kadang-kadang stop sendiri. Saya mikir sendiri, oh ini kelihatannya itu saya udah over gitu loh. Dan akhirnya saya diem, saya mikir lagi dan saya ulang lagi itu dengan kelakuan yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu cara saya bagaimana untuk menghalangi dari gejala menopause itu menjadi mempengaruhi kehidupan saya sendiri. Jadi menurut penelitian ya sebenarnya gejala menopause itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial wanita ya selama 15 sampai 20 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana anak-anak itu bisa membenci orang tuanya, mamanya sendiri karena mamanya itu sering ngomel gitu loh. Dan kemudian istrinya itu malas dekat-dekat sama suaminya malas dekat-dekat sama istrinya karena istrinya itu kalau omongin sesuatu itu suka tiba-tiba marah seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu efek dari gejala menopause. Jadi kita bisa mulai sekarang agak bisa mengerti ya kenapa para wanita itu kadang-kadang mood-nya itu bisa swing ya karena masalah menopause itu sendiri dan itu terjadi dari umur 45 sampai 55 tahun jadi sekitar 15 sampai 20 tahun ya. Dan kemudian berikutnya ini juga suka terjadi. Mungkin yang hadir di sini yang sudah mengalami gejala menopause salah satunya adalah ini ya. Kita itu jadi susah menahan kencing gitu loh. Jadi kalau umpamanya kita batuk sedikit langsung ngompol dan kemudian kita tertawa lebih kencang sedikit kita ngompol. Itu kenapa? Karena estrogen itu sebenarnya itu dia melindungi ya jaringan uretra di saluran kemih kita menjadi lebih tebal. Jadi akhirnya itu dia tidak mengompol, dia tidak melemah dan dia tidak keluar gitu loh. Tetapi dengan berkurangnya dari hormon estrogen kita, jaringan di saluran kemih itu menjadi menipis. Nah, kalau menipis gimana? Ya pasti bisa bocor dong. Nah, makanya kenapa akhirnya itu kalau kita berolahraga dengan kencang itu juga bisa ngompol dan kemudian kita tertawa sedikit, agak excited sedikit itu juga bisa ngompol seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu gejala menopause. Jadi kalau sudah seperti itu berarti menopause-nya itu sudah di ambang pintu ya. Kemudian berikutnya itu adalah merupakan gejala sendi yang sakit ya. Jadi seperti lutut, kemudian juga sendi kaki dan sendi tangan, kaku, jari-jari kita dan kemudian juga ada pengurangan massa tulang ya. Kenapa terjadi sebegitu? Karena masalahnya itu tetap dari estrogen. Jadi sebenarnya hormon estrogen itu bisa membantu kepadatan tulang kita. Tetapi karena estrogen yang menurun terus, akhirnya kita itu kepadatan tulangnya itu juga menurun. Akhirnya osteoporosis itu sering terjadi untuk orang yang usia 45 sampai 55 tahun dan kemudian juga radang sendi dan kemudian juga sendinya sakit, kemudian tangannya suka sakit seperti itu ya. Nah, itu merupakan gejala menopause ya. Kemudian berikutnya itu adalah gara-gara estrogen juga. Sebenarnya estrogen itu merupakan salah satu hormon yang membantu pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah itu bisa bagus di wanita karena ada hormon estrogen, termasuk pembuluh darah di jantung. Makanya kenapa orang yang dengan usia menopause tingkat ya terkena serangan jantungnya itu bisa meningkat dengan drastis karena dari estrogen itu sudah tidak membantu untuk melemahkan atau melumas ya ini
supaya elastis daripada pembuluh darah di jantung. Makanya banyak orang yang terkena serangan jantung dan kemudian juga kemungkinan kolesterolnya itu bisa meningkat pada orang usia gejala menopause. Makanya pada usia-usia gejala menopause begini, kita harus banyak mengkonsumsi seperti yang namanya itu adalah omega 3 itu pasti ya, dan kemudian juga seperti pomegranate, hemohim yang merupakan phytoestrogen ya, supaya bisa membantu asupan estrogen dalam tubuh kita supaya organ tubuh kita itu berfungsi dengan baik ya, walaupun estrogen kita itu menurun ya. Kemudian berikutnya itu adalah salah satunya adalah susah tidur. Nah, saya juga seperti itu. Jadi susah tidur itu kenapa terjadi untuk orang gejala menopause? Karena estrogen itu sebenarnya membantu asupan oksigen pada saat kita tidur. Tetapi begitu kita kekurangan hormon estrogen, hambatan oksigen pada saat kita mau tidur itu terjadi. Dan akhirnya itu kita bisa susah tidur ataupun jadinya itu kita tidur kemudian bangun susah tidur lagi. Nah, seperti itu. Jadi banyak member-member saya itu kalau sudah terjadi seperti itu ya dia selalu telepon saya. Wah, aduh gimana ya, sudah 1 minggu ini kenapa saya susah tidur ya? Saya bilang, kamu usianya udah usia menopause. Saya bilang gitu, udah mulai 45. Coba perhatikan, mungkin kamu ada gejala menopause. Dan akhirnya itu yang saya sarankan apa? Saya sarankan pomegranate di Atomy dan kemudian juga ada soporoquine. Ya, setelah mereka mengkonsumsi yang 2 ini ya, biasanya mereka feedbacknya setelah seminggu. Waduh, ternyata benar, sepertinya saya pramenopause. Dan akhirnya bisa kembali enak tidur lagi. Nah, seperti itu yang terjadi ya. Jadi makanya kenapa kalau umpamanya orang tua kita, terutama mama kita itu susah tidur, biasanya karena ada kekurangan hormon estrogen yang tadinya normal, kemudian juga menurun. Jadi ini salah satu yang membuat pola hidup ya, jam biologis daripada tidur kita itu menjadi error ya, menjadi nggak benar seperti itu. Dan kemudian berikutnya itu adalah kenaikan berat badan. Jadi untuk ibu-ibu biasanya wanita ya, terutama kalau untuk orang yang sudah menuju menopause, untuk turun berat badannya susah banget. Tapi naik berat badannya, nggak makan aja juga naik berat badan. Kenapa? Karena adalah pengaruh hormon. Jadi sebenarnya hormon estrogen itu membantu untuk manajemen berat badan kita. Tetapi berkurangnya hormon estrogen menyebabkan tubuh kita menyimpan energi lebih banyak. Kalau menyimpan energi lebih banyak, akhirnya kita makannya banyak, jadinya apa? Jadinya lemak karena nggak dikeluarkan. Apalagi kalau kita tidak olahraga. Dan ternyata pada saat menopause, lemak itu selalu disimpan itu di bagian pinggul dan kemudian bagian perut gitu loh. Makanya kenapa untuk kita yang wanita menopause itu bisa kalau kita nggak jaga makanan kita dan kemudian kita tidak juga mengkonsumsi produk-produk yang phytoestrogen, biasanya itu bentuk kita itu jadi ngaco gitu loh. Jadi perutnya juga rada gede, pinggulnya juga rada gede, pahanya juga apalagi, jadi bentuknya udah kacau balau seperti itu. Nah, ini adalah merupakan gejala menopause yang terjadi untuk usia 45 sampai 55 tahun. Jadi mungkin dari yang sini sudah mengalaminya ya. Kalau udah mengalaminya berarti harus mengkonsumsi Atomy Jelly Pomegranate Mix ya. Dan kemudian kita poin kelima, Atomy Pomegranate itu benar-benar sudah diformulasi dengan jelly yang sangat mudah dikonsumsi. Jadi kita bisa mengkonsumsinya dengan aman karena sudah ada dipatenkan teknologinya. Jadi kita tinggal makan lebih enak itu di kulkas dan kemudian juga kita bisa mendapatkan efek kesehatan untuk kulit dan juga dari dalam dan kemudian juga bisa untuk efek kesehatan seperti tadi. Jadi ingat kalau kita mau makannya lebih enak harus masukin ke dalam kulkas. Jadi kita bisa makan 2 kali sehari, pagi dan kemudian malam hari ya. Nah, ini merupakan informasi nilai gizi daripada Atomy Pomegranate Mixed Fruit Jelly ini. Kalau kita pengen tahu sebenarnya asam elagitnya berapa banyak? Asam elagitnya itu adalah 31,92 mg. Sebenarnya menurut anjuran yang kita harus konsumsi asam elagit itu di antara 30 sampai 100. Itu cukup untuk kebutuhan kita. Dan Atomy itu sudah memberikan 31,92 mg. Kalau kita lihat dari produk lain itu tidak ada yang setinggi begitu. Mungkin bisa cek di supermarket Korea yang ada ya, yang bukan Atomy. Dan kemudian berikutnya campurannya itu apa aja sih? Kemudian dikatakan mixed fruit jelly. Campurannya itu adalah yang pertama pineapple ya. Ini adalah nanas dan kemudian juga ada mango dan kemudian juga ada strawberry. Kenapa
dipilih 3 macam ini karena 3 macam ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan pomegranate. Mereka juga mempunyai antioksidan yang hampir mirip ya. Kemudian juga ada trisodium citrate, ini yang menjadikan natriumnya itu 35 mg. Nah, kalau kita ngomong natrium ya, kadang-kadang orang nggak mau makan karena adanya ini ya, natrium itu kan seperti kalau kita katakan itu adalah seperti garam ya. Nah, 35 mg ini sebenarnya sangat kecil banget karena dia miligram. Kalau saya lihat kemarin itu ada produk yang dari Korea, itu adalah merupakan pomegranate jelly juga, itu natriumnya itu sebanyak 5 ya, 5 gram gitu loh. Jadi itu benar-benar ini banget, banyak sekali natriumnya. Jadi yang kita konsumsi dari Atomy itu benar-benar sudah sangat aman sekali. Dan kemudian dia ada tambahan gula sedikit namanya stevia. Jadi ini merupakan gula aman yang kita ini ya, dia konsumsi bukan gula-gula biasa, tapi ini merupakan gula tumbuhan yang sangat aman dan tidak bisa menimbulkan diabetes bagi kita sendiri ya. Kemudian konsumsinya itu 1 hari 2 kali 1 bungkus ya. Dan kemudian sebenarnya ya direkomendasikan untuk siapa aja sih? Yang pertama itu adalah orang yang punya masalah kulit pastinya. Untuk yang kulit kering, pengen kulitnya lebih lembab, pengen kulitnya jadi tambah lebih segar, kemudian menumbuhkan kulit dari dalam, untuk orang yang sering di tempat ber-AC, ya. Kemudian juga untuk tekstur kulitnya itu yang kasar dan kusam gitu, karena dia ada ini ya untuk anti kulit kusam itu ya yang menurut penelitian ya untuk kulit matinya itu tidak gampang rontok itu. Nah, ini membantu sekali untuk orang yang punya kulit kasar dan kusam. Dan kemudian juga untuk orang yang memerlukan perawatan gejala menopause akibat penurunan hormon. Jadi sebenarnya ya semua wanita itu pengen mengalami masa menopause itu dengan baik ya. Dan dengan adanya pomegranate ini bisa membantu kita itu mendapatkan gaya hidup yang lebih baik ya. Jadi kehidupan sosial itu kita akan menjadi lebih baik dan hubungan kita ke keluarga juga, ke suami, kemudian juga ke anak-anak itu juga akan lebih baik. Karena benar-benar orang yang mempunyai gejala menopause itu pasti akan dibenci. Saya sudah merasakan seperti itu ya. Kemudian berikutnya itu adalah peringatan dalam penggunaan. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya untuk orang yang punya alergi komposisi tertentu jangan mengkonsumsi. Anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui ya disarankan tidak mengkonsumsi karena anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui adalah orang yang rentan dengan fluktuasi daripada hormon. Sedangkan pomegranate itu adalah phytoestrogen ya. Bagi orang yang sensitif terhadap hormon estrogen pun harus memperhatikan mengkonsumsi produk ini. Jadi kalau dia sensitif hormon estrogen karena ini phytoestrogennya banyak, nah dia itu harus konsultasikan ke dokter ya. Kemudian jangan konsumsi produk ini setelah tanggal kadaluarsa ya, seperti itu. Jadi cukup presentasi saya hari ini. Saya harap semuanya itu bisa mengerti bagaimana yang baiknya kita mengkonsumsi Atomy pomegranate jelly ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih.